Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditiyasi, NIM 7111417008. Di sini saya akan mempresentasikan latar belakang dari topik proposal saya yang berjudul Strategi Usaha Tani Porang dalam Peningkatan Penghasilan Masyarakat dan Penyerapan Tenaga Kerja. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan kekayaan sumber daya alamnya. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia yaitu kekayaan di sektor kehutanan. Selain menjadi salah satu komponen ekosistem, hutan juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu daerah yang memiliki kekayaan hutan yaitu ada di daerah Darupono, Kendal. Di Darupono sendiri memiliki dua kawasan hutan. Yang pertama yaitu kawasan hutan negara yang sering disebut Hutan Cagar Alam Pager Wunung Darupono dan juga hutan rakyat yang dikelola oleh masyarakat setempat sendiri. Masyarakat setempat membudidayakan seperti jagung, pohon jati, pohon sengon, dan juga durian. Selain membudidayakan tanaman tersebut, masyarakat sekitar juga membudidayakan tanaman porang. Tanaman porang memiliki nama ilmiah Amorphopalus oncopilus. Dari tanaman porang sendiri yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu bagian umbi porang, buah porang, dan bunga porang. Tanaman porang sendiri merupakan tanaman toleran hingga 60%, sehingga dia dapat berkembang bersalingan dengan tanaman lain tanpa mengganggu kesuburan tanah maupun mengganggu pertumbuhan-tumbuhan lain. Untuk budidaya porang sendiri sangatlah mudah karena tidak memerlukan perawatan maupun pemupukan khusus. Untuk pembibitan porang sendiri menggunakan 3 bagian dari tumbuhan porang itu, yaitu dapat dari umbi porang, buah porang, dan juga dari bunga porang yang disemaikan. Selain memiliki cara budidaya yang mudah, porang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Yang pertama, porang dapat digunakan sebagai bahan dasar industri, yang biasanya digunakan untuk bahan dasar jeli maupun lem. Yang kedua, digunakan sebagai bahan dasar kosmetik. Yang ketiga, digunakan sebagai bahan pangan karena di dalam porang mengandung tepung yang dapat digunakan untuk makanan. Yang keempat, yaitu sebagai obat-obatan karena di dunia medis, porang dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan kadar kolesterol, mengatasi sembelit, diabetes, dan juga darah tinggi. Yang keempat, porang dapat digunakan sebagai insalator listrik. Selain memiliki manfaat dan juga dapat ditanam di lahan terbuka maupun di bawah naungan tegakan tumbuhan lain, porang memiliki nilai jual yang tinggi, yaitu sekitar 4.000 hingga 14.000 per kilogram. Sedangkan porang sendiri dapat tumbuh hingga 7 kg. Untuk porang yang besar dapat dipanen, sedangkan porang yang kecil dapat dipanen untuk masa panen berikutnya. Untuk itu, tanaman porang sangat berpotensi untuk dibudidayakan di daerah Darupono. Akan tetapi, di Darupono sendiri, masyarakatnya masih terkendala beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, minimnya pengetahuan budidaya porang. Untuk porang sendiri masih cenderung asing di telinga masyarakat Darupono. Yang kedua, yaitu masalah pembibitan. Karena pembibitan sendiri, masyarakat masih mengambil bibit dari daerah lain dengan harga yang cukup tinggi. Kemudian ada penanganan pasca panen. Sebenarnya, porang cenderung memiliki harga yang lebih tinggi jika dijual dalam keadaan chips kering. Namun, karena terkendala cuaca, sehingga porang cenderung berjamur sehingga tidak laku dijual. Yang terakhir yaitu distribusi porang. Sebenarnya, masyarakat ingin mendistribusikan porang melalui ekspor. Namun, masyarakat sendiri belum memiliki relasi untuk mengekspor porang tersebut. Sehingga mereka hanya menjualnya ke pabrik saja. Dengan permasalahan tersebut, saya mengangkat topik strategi usaha tani porang dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Untuk itu, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.